Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita pada malam hari ini akan belajar kembali merefresh ilmu terkait jurus-jurus kita. Bagi yang baru pertama kali bergabung di Kesatria Sam, kami ucapkan selamat datang semuanya. Semoga bisa sharing-sharing ilmu, menimba ilmu, dan semoga bisa bermanfaat untuk proses trading keesokan harinya gitu ya. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan coba belajar lagi terkait jurus-jurus kesatria saham, dan ini masuk ke sesi yang kedua yaitu jurus darah segar. Di sini kita akan belajar terkait untuk day trade ya. Darah segar ini day trade profil risikonya cukup low risk. Ini sangat disarankan bagi para pemula ya. Karena saya juga biasa pakai ini sebagai sebagai menu utama. Darah segar ini adalah sebagai menu utama. Baik, langsung aja kita ke pembahasan darah segar. Kenapa sih dinamain darah segar gitu? Dinamain darah segar karena darah itu identik dengan warna merah, sedangkan yang segar itu identik dengan sebuah hal yang positif gitu ya. Jadi untuk jurus darah segar ini sebenarnya kita lagi cari nih candle bearish yang berpotensi untuk bullish keesokan harinya. Walaupun nggak bullish amat, setidaknya punya kenaikan ke arah target-target yang sudah kita tentukan gitu. Nanti kita akan belajar tentang screeningnya. Tapi sebelum di screening kita akan bahas dulu terkait trading plan yang sudah kita buat, topik dan trading plan. Kita akan belajar juga membuat ini. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang punya yang punya watchlist terkait darah segar untuk hari Senin, boleh kita bahas sama-sama. Nanti tolong ingatin setelah kita bahas trading plan, biasa saya agak lupa nih. Jadi tolong ingatin nanti bahwa cara screeningnya juga gitu ya. Baik, sebelum kita lebih dalam mengenal ke darah segar ya. Jadi darah segar itu ada beberapa garis besar terkait darah segar yang perlu kita tahu sama-sama. Yang pertama adalah candle bearish volume low. Ini satu paket ya. Ini satu paket candle bearish volumenya low. Kemudian uptrend nih. Ini enggak terlalu penting. Bukan penting, enggak terlalu Ini sebagai pelengkap aja. Kalau bisa cari candle bearish volume low, kemudian dia cari yang uptrend nih. Uptrend di dekat MA5. Kalau nggak di dekat MA5 boleh deh yang dekat-dekat MA21 atau MA34. Tapi lebih utama yang ini, MA5. Yang ini agak ini deh, agak dikolaborasikan sama dekat support gitu ya. Ini sebenarnya satu kesatuan, mau dia uptrend atau dekat support, ini satu kesatuan, pilih aja. Karena nggak semuanya, karena yang uptrend pasti agak jauh dari support. Jadi kalau misalkan mau cari yang uptrend, kalau bisa cari yang uptrend, itu lebih powerful. Tapi kalau nggak bisa, boleh cari yang dekat support. Kemudian yang ketiga, cek broker summary-nya harus akumulasi. Ini penting ya. Jadi tiga persyaratan besar darah segar. Yang pertama candle bearish volume low, yang kedua uptrend di dekat MA5 lagi koreksi ya, atau di dekat support. Yang ketiga, cek broker summary, syaratnya akumulasi. Itu ya. Oke, kita coba ke watchlist yang sudah kita bikin ya. Contoh darah segar itu ada di tanggal berapa nih? Tanggal 2 kalau nggak salah. Ya, tanggal Rabu
Rabu tanggal 2. Ini coba kita bahas salah satu. Nah, ini ada SMSM. Kita akan coba bahas SMSM. Kenapa SMSM ini masuk ke kategori darah segar? Tadi kita ketahui bersama bahwa darah segar itu adalah Candleberries volume low, kemudian uptrend MA5 atau dekat support. Pilih salah satu. Untuk yang kasus yang di sini, untuk kasus yang di SMSM itu adalah kasusnya yang di dekat di uptrend dekat MA5. Ini ya, yang hijau ini MA5, ini MA5, kemudian yang ini MA21, kemudian yang biru ini MA34. MA5, MA21, MA34. Oke, kita coba ke mana tadi ya? Ke sini ya. Persatuan pertama, Candleberries volume low. Untuk di SMSM, bearish volumenya low. Dikatain low bisa secara ini apa namanya? Contoh ini ya, ini bearish volume low. Besoknya hijau. Gitu harapannya. Bearish volume low di dekat MA5. Kalau ini masih jauh nih, candle ini masih jauh ya. Candle ini masih jauh dari MA5, masih jauh. Yang ini dekat MA5. Besoknya jalan gitu. Ini dekat MA5. Ini berjebol ya. Tapi karena volume low, cek lagi bandermologi akumulasi atau enggak, bisa manfaatin. Dan yang ini dia bearish lagi di dekat MA5, pas ya, pas mantul di MA5, kemudian volume low. Jadi dapat SMSM. Kenapa SMSM menarik pada tanggal 2, hari Rabu tanggal 2, bearish volume low, kemudian dia di dekat MA5, uptrend koreksi di dekat MA5. Kemudian tinggal satu lagi nih, cek broker summary-nya apakah akumulasi atau enggak. Kalau bisa akumulasi ya. Coba kita cek broker summary untuk yang ini. Berarti pakai ipot saya. Apakah join? Apakah masuk lagi sebentar? Jadi itu tadi untuk darah segar, utamakan bearish volume low, kemudian cari yang di dekat MA5. Kalau enggak, boleh cari yang dekat support. Wah, ini harus seek in dulu. Matikan dulu ya ininya. Sebentar. Sebentar. Oh, nggak bisa masuk ya. Coba saya cek dulu.
Sebentar. Uh, uh, Oke, bisa. Mohon maaf agak terganggu sedikit. Sudah ya, sudah keluar. Kita SMSM berarti. SMSM ini SMSM tanggal Rabu 2. Ini tanggal 2 ini ya, tanggal 2 November, berarti kita lihatnya paling enggak tanggal 1. Tanggal 1 November, hari Selasa. Oke. Jadi di SMSM ada akumulasi ini ya, ZP sama BK akumulasi. Net buy-nya lebih besar daripada net sell. Kita lihat lagi. Jadi kenapa SMSM menarik untuk di daerah segar? Yang pertama bearish volume low, kemudian dia di dekat garis-garis uptrend. Di di dekat MA5, koreksi MA5. Bearish volume low dekat MA5, dan juga di broker summary 1 hari dia terpantau akumulasi. Biasanya saya cek beberapa hari ke belakang, paling enggak sampai 1 bulan lah kalau misalkan perlu. Coba untuk 1 minggu apakah ada. Untuk 1 minggu ada IN sama PD jualan. Coba 1 bulan deh ya, kita lihat 1 bulan. 1 bulan berarti di area 3. Untuk 1 bulannya ZP sama RX ya. Jadi pala pukul untuk 1 bulan ZP sama RX di 206 ribuan lot, kemudian RX-nya 113-an ribu lot di harga 1414. Harga kemarin di harga 1000, agak jauh sedikit ya. Ini harga 1490-an ya. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena masih tergolong akumulasi dan juga sahamnya lagi uptrend gitu ya. Jadi pala pukulnya si ZP sama RX. IN boleh jualan besar, tapi coba kita lihat IN pada tanggal 1 November dia ngapain dia. IN nya jualan tapi sedikit sekali, jadi nggak ngaruh. Dan ZP sebagai pala pukul dia masih akumulasi. Kita lihat ya pala pukulnya ZP 1 bulan terakhir di mana, di tuh ZP ya, ZP 1 bulan terakhir dia pala pukul nih banyak. Dia ada 206 ribuan lot, kemudian di hari terakhir dia nggak jualan. Sahamnya lagi merah, lagi koreksi. Harusnya kan karena banyak yang jualan ya, makanya ininya merah. Tetapi faktanya walaupun ininya merah, koreksi sedikit, tetapi faktanya net buy-nya lebih besar daripada net sell. Makanya SMSM itu waktu itu menarik. SMSM menarik karena dia darah segar. Apa darah segar? Candle bearish volume low, dia masuk ke uptrend MA5, dekat MA5. Kemudian broker summary-nya akumulasi. Tadi sudah kita cek ya. Coba kita cek sekali lagi. Bearish volume low, kemudian di dekat MA5, dan juga akumulasi di hari terakhir oleh ZP. Dan ZP ini kalau kita lihat di 1 bulan terakhir dia pala pukul ada 206 ribu lot. Di hari terakhir dia masih buy. Berarti ada potensi bahwa SMSM itu besoknya akan dikerek naik.
eh untuk bikin trading plan-nya, SMS yang menarik kita tadi udah bahas. Sekarang gimana cara bikin trading plan-nya? Cara membuat trading plan, hal yang paling pertama dilakuin atau yang diketahui adalah patokan harga. Jadi ada beberapa indikator, setidaknya 4 ya, 4 indikator price ya, indikator harga yang bisa kita jadikan patokan untuk menentukan area buy dan juga area take profit. Apa-apa aja itu? Yaitu yang pertama adalah harga low-nya, kemudian harga open-nya, kemudian harga close-nya, kemudian harga high-nya. Low, open, close, high. Di mana harga yang paling sering tersentuh oleh keempat indikator harga tadi, low, open, close, dan high-nya, di mana harga sering tersentuh keempat indikator tersebut, kalau di area bawah berarti menjadi area buy atau area support. Kalau di area atas itu menjadi area resisten atau area target take profit. Untuk kasus di SM sendiri, kalau saya pribadi, gimana cara nentuin atau cara bikin trading plan-nya, Om? Cara bikin trading plan-nya adalah seperti biasa, saya untuk area buy-nya menggunain candle terakhir. Candle terakhir ya. Candle merah terakhir. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah harga close dan juga harga low. Jadi harga close berapa, harga low berapa. Harga close di sini sampai harga low di sini itu adalah area buy kita. Kemudian biasanya satu tick di bawahnya adalah area stop loss atau area cut loss ya kalau itu tembus. Cut lossnya di 1480. Sedangkan area buy-nya itu di 1485 sampai 1490. Patokannya apa, Om? Patokannya ini. Harga close di sini 1490, kemudian harga low-nya candle ini adalah 1485. Enggak muncul. Kemudian biasanya kalau stop loss-nya adalah satu tick di bawah support. Karena supportnya ini kita ambil adalah 1485, berarti ininya stop loss-nya di 1480. Sebagai penguat juga di 1480 di sini ada area sentuhan. Di situ disentuh oleh open, di sini disentuh oleh close. Biasanya agak kuat. Kalau ini jebol udah cut loss di sini. Gitu ya. Jadi untuk area buy adalah jarak range close dan juga low. Kemudian stop loss-nya satu tick di bawah support harga yang sudah kita tentuin, atau di bawah satu tick di bawah area buy. Untuk take profitnya adalah sama aja, lihat dari harga mana yang sering tersentuh oleh, biasanya kalau area take profit, area target itu high-nya, kalau saya pribadi high sama close. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, pokoknya intinya yang paling sering tersentuh oleh low, open, close sama high. Target yang pertama adalah di 1515. Kenapa target yang pertama di sini? Karena di harga ini terjadi sentuhan oleh candle ini dan juga ini. Coba kalau kita lihat ya. Untuk yang target berikutnya, kita lihat di candle-candle di hari sebelumnya. Ini juga. Coba kita ke ini. Trading view ya, coba. Tadi itu apa? SMSM ya. SMSM SMSM ini apa? Untuk SMSM di sini ya. Coba kita nampain posisinya waktu itu di sini. Ini
tanggal 1 November. Yang kita ini untuk tanggal 2 yang di sini. Untuk target 1 tadi di 1.15 di area ini. Di 115. Target satunya di 115. Maaf. Target 1 di 115. Kenapa? Karena coba kita ini ya. Di 115 tandain dulu. 115 target 1. Target 2 di mana tadi? 15.45, 15.75. 45.75 ya. Target 2 di 15.45. Di sini ya. Iya. Kemudian target 3-nya di 15.75 kalau nggak salah. Ya di sini. Oke. Kita cek ya. Buy di sini. Kemudian ini target-target. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kita coba bikin area buy-nya. Area buy itu di area ini. Kemudian area stop loss-nya di 1480 tadi. Kita coba ganti warnanya biar agak sedikit berbeda. Oke. Oh, di sini ya. Tadi area buy. Kenapa 1490 sampai 1485? Alasannya karena di sini ada close, kemudian ada low. Bertepatan di MA5-nya. Gitu ya. Dan kemudian stop loss-nya di 1480. Alasannya karena di 1480 itu satu tick di bawah area buy kita. Target 1 di 1515 ini dapat angka dari mana Om? Ini dapat angkanya dari ini. Candle ini nyentuh 1, candle ini nyentuh 2. Kemudian di sini nyentuh lagi nih. 1 2 3 4 5. Target 2 di 1545. Dapat angka ini dari mana Om? Dapat angka ini dari ini. 1 ketemu high, 2 ketemu high, ini ketemu open, ini ketemu close. 4 ya, cukup. Dapat target 3 1575. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini ada high, ini ada high, high ketemu lagi high. Waktu ini ya, waktu tanggal 2 kayak gini bentuknya. Setelah jalan target pertama dulu ke SMSM ya. Dia turun dulu nih. Turun ke area buy kita 1485. Di mana? Di area buy 1485. Kenapa bisa turun di area buy? Kalau kita cermati, kenapa turun di area buy sampai di sini ya? Karena kenapa mantul di sini? Ya karena di sini ada low-nya. Di sini ada low, di sini kemudian nyentuh lagi close-nya, di sini nyentuh doji-nya, di sini nyentuh close-nya. Mana lagi kalau kita ke belakang ada nggak? Oh ada. Ke belakang di sini ada high-nya nyentuh. Kemudian di sini ada high-nya nyentuh. Gitu. Kenapa mantulnya di situ? Dia koreksi sebentar di area buy kita. Habis itu langsung naik.
Yang pertama naik ke sampai target 2 ya, 1545 target sentuh. Kemudian besoknya naik lagi target 3. Dan dia koreksi hari Jumat berarti ya. Koreksi pas di target 2 1545. Kenapa bisa koreksi di area ini, Om? Kenapa? Kalau ditanya kenapa bisa koreksi di area mana tadi? Kenapa bisa koreksi di area ini? Ya karena memang ada historisnya. Di mana? Di sini nih. Ah, ini. Nyentuh high, ini nyentuh high, ini nyentuh mana lagi? Open, ini nyentuh close. 4 kali nyentuh. Minimal 2 kali nyentuh aja udah bisa dipakai untuk jadi patokan. Apalagi sampai 4 sampai 5 itu bisa jadi patokan. Gitu ya. Silakan untuk darah segar kalau ada yang ingin didiskusikan, atau kita mau coba buat watchlist baru terkait darah segar. Sip itu Om. Apa? Ya Om, boleh Om, mantap itu. Ini bisa jadi darah segar ya. Tunggu di sini area untuk SMSM itu. Ini kan di sini udah berhasil nih di tanggal satunya. Boleh kita tunggu nanti di sini waktu dia dekat MA5. Ini kan sudah open low nih, open low, very slow. Tinggal tunggu di sini. Untuk yang emiten lain silakan kalau mau apa namanya? Kalau mau sharing-sharing. Oke, untuk screening ya. Oke. Kalau saya pribadi, saya selalu membuat ini saham-saham pantauan yang bisa dijadiin watchlist untuk beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Cara milih saham-saham ini gimana, Om? Cara milih-milih saham ini kita bisa ke RTI. Untuk khusus untuk darah segar bisa di RTI. Ke top movers. Cari aja saham-saham yang lagi manggung nih. Saham-saham yang lagi manggung gini. Misalkan kalau yang satu hari saham-saham yang naik di atas 7% atau 10% boleh masukin watchlist kita. Dia naik, tunggu aja waktu dia koreksi. Gitu ya. Kemudian bisa juga satu minggunya. Saham-saham yang dalam satu minggu yang punya kenaikan yang lumayan, itu yang mana aja? Pantengin aja itu. Masuk ke watchlist kita. Kemudian cek lagi nih, misalkan 1 bulan. Saham-saham yang 1 bulan ini naiknya lumayan, saham-saham apa aja? Nanti masuk ke watchlist kita. Karena pergerakan harga itu kan naik turun. Karena saham-saham yang punya kenaikan yang tinggi ini, dia potensi naiknya jauh lebih punya potensi naik yang lumayan di hari-hari biasanya. Kenapa? Karena ya memang lagi volatilnya, lagi uptrendnya. Ya lagi volatil, lagi punya kenaikan yang lumayan. Kalau misalkan dia lagi di support biasa area-area pullback, pantengin aja di mana dia lagi koreksi, membentuk darah segar, udah pantengin. Atau mau 3 bulan yang lagi manggung apa-apa aja, itu boleh jadi watchlist kita. Kemudian atau enggak 6 bulan, sama-sama apa 6 bulan ini. Tapi kalau dikira terlalu jauh, ya udah pantengin aja yang beberapa yang terdekat aja. Setelah pilih-pilih sahamnya, masukin ke watchlist. Kalau saya pribadi menggunakan trading view ya, trading view di mobile nih. Ini bikin watchlist, add watchlist, bikin saham-saham yang tadi itu masukin ke watchlist. Setiap hari pantau aja mana yang kira-kira membentuk darah segar, yang bearish volume low, kemudian yang di dekat MA5 kalau ada masukin, kalau ada tandain aja. Misalkan di sini tandain, misalkan ini tandain aja merah. Nanti
diperdalam lagi apakah broker sumbernya menarik atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi kalau ini agak manual. Jadi kalau misalkan terlalu jauh apa terlalu banyak, dikurangin aja. Pilih aja saham-saham yang terbaik. Terserah mampunya berapa, kalau 10 ya 10, kalau 30 ya 30, kalau 50 50, kalau 100 ya 100. Pantengin aja. Kan gak semua saham setiap harinya akan naik. Tugas kita pilih salah satu saham yang punya potensi yang cukup lumayan untuk punya kenaikan keesokan harinya. Seperti itu. Yang lain silakan, kalau ada yang ingin coba kita bahas saham yang mempunyai kriteria darah segar, boleh kita sharing pada malam hari ini. Ini pesan di mana nih? Oh, coba kita cek di pesan. Ke pesan dulu ya. ENRG. Coba ENRG ya. Ini kita geser dulu. Coba ENRG ya. Apakah bisa masuk kategori darah segar? ENRG punya potensi, tapi karena dia masih jauh ini, masih ada jauh, tunggu aja dia dekat sini. Takutnya kayak gini nih, takutnya kayak gini. Nah, ini kan punya historis nih ya, punya historis tuh. Dia lagi naik nih, masih jauh dari MA5. MA5 di sini. Kalau kita paksain masuk, meskipun punya potensi naik dulu, tapi takutnya dibawa turun. Ya kalau sempat naik, kalau nggak sempat naik, takutnya gitu. Dia akan mengarah ke MA5. Nah, kalau dia MA5 sudah bisa kita manfaatin untuk masuk. Jadi kalau mau masuk di NRG bisa tunggu ini. Mungkin besoknya lagi lah gitu. Hari Selasa mungkin menarik untuk NRG. Kalau untuk Senin kemungkinan akan turun dulu mendekati ini. Mendekati MA5-nya. Kalaupun langsung pullback, nggak tahu sih apakah dia langsung pullback, apakah nunggu keesokan harinya. Biasanya sih nunggu keesokan harinya gitu. Entry-nya pas supermarket langsung HK atau nunggu? Untuk entry itu kan ada area-area buy itu Om ya. Area-area buy udah ikutin aja area buy-nya. Ini nih, ikutin aja area buy-nya. Mau itu apa namanya, mau itu di apa, order booking silakan, mau nunggu market dulu silakan, yang penting kita entry-nya di area buy gitu. Kalau misalkan ada keterangan nih, ini catatan, kalau banyak yang HK, harga nggak dikasih turun, boleh pertimbangin untuk HK. Kenapa? Karena biasanya ada saham-saham yang dia open sama dengan low, dia open langsung naik gitu, dia nggak turun dulu. Tapi rata-rata untuk darah segar itu biasanya turun dulu sebentar, turun dulu abis itu naik. Tapi kalau misalkan nggak turun dulu, terus kita yakin bahwa saham itu menarik, takut takut nggak dapat barang misalkan, ya udah nggak apa-apa HK. Tapi kalau HK, siap-siap ini, siap-siap apa, siap-siap cut loss kalau dia jebol stop loss kita gitu Om ya. Kalau screening pakai bot agak jarang saya pakai ya. Mungkin belum nemu apa namanya, belum nemu rumus yang pas mungkin. Saya lebih sering apa namanya, lebih sering manual aja. Okas
Wakas nggak isi ya, kita fokus yang isi aja. Silakan kalau ada ini yang Oke. ada. Eh, Om, Ya, kalau PTDU gimana tuh Om? PTDU. PTDU masih set way ya. PTDU itu kalau buat apa namanya, kalau buat swing menarik, tapi kalau untuk day trade belum, nggak menarik om, karena day trade itu Oh, oke Om. jalannya kita lihat satu hari aja gitu. Kalau swing beda lagi. Kalau Silakan. gitu ini Om, coba Om. Kalau OASA gimana Om? OASA. Apa om? OASA Om. Apa? Gimana tulisannya? O eh, Oreo Alpha Sierra Alpha Om. Tuh baru dengar. Isi nggak ya? Oh, Oreo oh, Alpha Sierra Alpha. ini ya. Waca. Bentar Om, sorry Om. Iya, OASA. Sierra Om. Bukan pakai C, pakai S. Pakai F ya. SS. Sierra. Bukan Fanta Om. Bukan Fanta. S. Oh, V ya, bukan F. O. V Bu, ya. bukan V. S. SS Pak Om. S. Sierra. Sierra. OASA. Eh, gimana? O, OA. A, Sierra. S. Es krim. S. S. Ya. A. Ya betul Om. Oh, memang agak ini ya. Bukan syariah omnya, kita fokus yang syariah dulu. Puasa. Oh, oke Om. Heeh. Coba OBMD. Coba mana tadi? OBMD. Oh, ini bukan darah segar, udah hijau. Beda lagi, mungkin panjat tebing mungkin. Tapi kita fokus ke yang darah segar dulu. Coba kita eh ini enggak. Lead Om. Lead. Apa Tom? Lead Om. Lead. LEAD. Oh enggak ya, non isi. Kita skip dulu untuk Aduh, lead. masih notor ya. Mm-mm. Ya, sorry Om. Sico. Coba cek. Kalau Sico isi. Mana lagi? Sico ini lagi ini ya posisinya, lagi apa namanya? Lagi downtrend. Cuman dia dekat support nggak nih? Oh ini. Bisa jadi pembalikan. Oh ini supportnya. Kalau kita mau tarik garis, dia di area support nih ya.
Coba ininya menarik nggak? Sico. Jumat berarti. Siconya oh masih banyak yang ini, masih banyak yang sell. Coba 1 minggu. Siconya net sell-nya lebih gede. 1 bulan net sell-nya lebih gede. Sico skip dulu karena ininya kurang menarik. Coba kalau pakai ini ya. Ini kalau nggak salah S berapa saya? Demas OPMS. eh Mana trading view? Demas uh bukan ini, bukan darah segar karena volume gede. OPMS ini. OPMS 2 hari opennya menggila ya. Merusak charting ini mah bandarnya. Coba lagi. um, S1 oh enggak. Bull itu non isi bull. Kita coba yang isi dulu aja. Esa Om, Esa. Esa. Esa isi, Iya, Esa. Esa Om. Esa nggak isi kalau nggak salah. Kalau Elsa ya. Nah ini non isi. Kemarin yang Elsa yang isi ya. Kalau Oh, Esa Elsa yang isi. ya, Oke Om. skip dulu aja. Apalagi Okas tadi udah belum ya? Okas tadi yang non isi. Apalagi kira-kira memang akhir-akhir ini agak susah mencari darah segar ya, karena banyak yang lagi downtrend. Makanya harus dikombinasikan dengan panjat tebing nih biar ini. Ada lagi coba yang misalkan ada ini yang punya potensi darah segar. Ini APLN. APLN ini kemarin ya. Maaf. APLN ini coba lihat. Dari ini menarik ya, dari apa nih? Cuman bahaya. Ini membentuk apa namanya? Kalau ini hammer kan, palu itu. Biasanya kalau membentuk gini nih besoknya turun. Apalagi di area ini, area resisten. Coba kalau kita cek bandarmologinya apa APLN ya. APLN tanggal 4 berarti
tuh ya, lagi distribusi. Jadi APLN skip dulu, bukan darah segar. Kira-kira ada yang sudah nemu bentuk darah segar biar kita bahas. Bapak Om, Bapak. Bapak, Bapak ini lagi set way ya, agak kurang menarik sekilas. Oke Om. Coba, ah, apalagi dia di bawah ini, di bawah MA5, di bawah MA21, di bawah MA34. Agak riskan Bapak. Kalaupun ini nggak terlalu volatil, kita coba cari yang agak volatil deh. Eh, ini Axio ini kalau buat swing kayaknya menarik. Kemudian apalagi untuk darah segar nih akhir-akhir ini memang agak susah. BMTR, silakan kalau ada yang nemu, coba kita bahas. Call, Dewa, Mas, Elsa naik. Silakan kalau ada yang nemu. Kalau udah kayak gini agak riskan. GDST kali Om. Kalau GDST Om? GDST, Iya Om. volumenya nggak asik ya, bukan volume low, cuman dia di masih area MA5. Coba ini deh, kita lihat. Kalau diakumulasi masih asik, tapi kalau nggak diakumulasi volume gede agak bahaya. Jadi ST ini ya, agak agak bahaya, soalnya dia lagi distribusi, kecuali akumulasi. Oke Om, siap Om. Japfa, mana Japfa? Coba Japfa. Java disupport ya. Cuman Java ini karena kita day trade, dia biasanya naiknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu signifikan, nggak terlalu volatil. Jadi ini ini kan sama-sama untuk apa namanya, sama-sama untuk swing ya. Kalau day trade naiknya cuma beberapa persen agak ini. Coba ini berapa persen nih di naiknya?
Coba dari sini ya, dari sini ke tuh paling tinggi 4%-an. Kalau mau ini, yang ini 2%-an gitu. Yang menarik untuk di day trade-in kalau menurut saya pribadi itu yang range harganya kisaran ini di atas 5%-an. Yang kayak gini banyak gitu, kayak gini range-nya di atas 5%, 6%, 7% itu menarik untuk di day trade-in, apa di day trade-kan. Kalau range harganya bergeraknya cuma 1%, 2% itu lama nunggunya gitu. Karena kita apa namanya? Kita day trade. Kecuali untuk swing, kalau swing menarik saham-saham seperti ini. Makanya untuk day trade itu lebih enak yang sahamnya cukup volatil. BNBR kalau nggak salah non isi om ya. Kita fokus ke isi dulu aja. Non isi. BEPS, coba BEPS. Bener nih ya BEPS. Kalau saya lihat sekilas agak kurang menarik. Oh ini dia breakout dari set W ya. BEPS. Isi. Coba kita lihat BEPS.